Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali, sekalipun kita tidak dalam suasana ibadah di gereja ya. Kita rindu sama-sama beribadah di gereja, tapi untuk saat ini tidak memungkinkan ya. Kita masih beribadah secara online di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap semangat ya. Sudah siap semuanya? Sudah kumpul semua? Mana Sekar, Theo, Bima, Cici, Elo, Gloria, Galang, Joshua, Shalom, Tio Wilson? Semua sudah siap? Sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama-sama dalam satu gedung untuk beribadah bersama-sama, tapi kami tetap rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti lebih dalam lagi tentang firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami, dan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salomo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau kemarin kita melihat film ya, tapi sekarang kita mau membaca di sumbernya langsung ya. Dalam Alkitab semuanya sudah siap ya. Kita akan belajar di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kali ini kita akan belajar, temanya adalah Yesus datang membawa damai. Kita akan belajar di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Semuanya sudah ketemu? Kak Cahyo baca, kalian lihat di rumah. Lazarus dibangkitkan. 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Stop dulu adik-adik. Di sini kita melihat bagaimana
sisi pandang dari Yesus Kristus dan manusia. Apa yang disampaikan Yesus Kristus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuh, secara manusia kita heran ya, kenapa? Justru penyakit itu malah menyatakan kemuliaan Tuhan. 5, ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini membuat tambah bingung ya. Lazarus sakit, Lazarus dikasihi, Maria Marta dikasihi, tetapi justru malah mengulur-ngulur waktu. Justru tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa? 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Murid-murid pun berkata sebagai manusia, bertanya-tanya, baru-baru ini, di mana dia? Baru-baru ini, murid-murid itu berkata, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tetapi jawab Yesus apa? Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ini membuat bingung murid-muridnya. Jawab Yesus penuh teka-teki. Ya. Di sana tadi, sebelumnya, di kota sebelumnya, murid-murid baru saja dilempari batu. Ya, orang-orang Yahudi mencoba melempari dengan batu. Nah, ini Yesus mau mengajak kembali ke sana. Jadi sisi pandang Yesus dengan murid-murid sudah berbeda. Apa yang dipikirkan Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan murid-murid. Karena itu murid-murid bertanya, ya. Tetapi Yesus pun mencoba menerangkan, ya. Demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Banyak sekali sisi pandang yang berbeda antara Yesus dengan murid-muridnya. Apa yang dimaksud ini? Nah, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Apa katanya? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, bukankah murid-murid ini sudah beberapa kali bersama-sama berjalan dengan Yesus, tetapi antara murid dengan guru itu belum menemukan sisi pandang yang sama, cara pikir yang sama. Ya, padahal murid-murid ini tahu siapa Yesus. Banyak sekali mujizat yang sudah dilakukan dan dialah saksi matanya.
Tetapi saat ini juga, ya, saat itu juga murid-murid masih tetap bertanya. Bahkan Thomas yang disebut Didimus tadi, Thomas itu justru dia berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Rupanya murid-murid ini punya fobia yang sama, ya, punya rasa takut, ya. 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekali lagi, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgul hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia berkata ke kubur itu. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain itu. Dan biarkanlah
ia pergi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengapa harus Yesus yang datang kepada Lazarus? Mengapa harus Yesus yang datang kepada Lazarus? Lazarus ini menggambarkan manusia ya adik-adik ya. Manusia berdosa, orang mati yang tanpa harapan dan kehidupan. Jadi Lazarus ini menggambarkan apa? Ya, menggambarkan manusia. Manusia yang berdosa, orang mati yang tanpa harapan dan kehidupan. Kenapa harus Yesus? Alasannya yang pertama adalah karena tidak ada pribadi lain yang mampu membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari dalam kubur. Sudah busuk dan mustahil hidup kembali adik-adik. Nabi yang mana? Orang lain yang mana? Di sini ya, Kak Cahyo katakan, hanya Yesus. Kak Cahyo mau pertegas lagi, Yesus siapa? Ya, Tuhan Yesus. Kenapa Kak Cahyo katakan Tuhan? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam maut. Yang kedua alasannya apa? Karena tidak ada pribadi lain sampai saat ini yang sanggup menyelamatkan. Kalau kita berbicara tentang umat manusia di bumi ini, tidak ada pribadi lain sampai saat ini yang sanggup menyelamatkan, membebaskan, mengampuni dosa umat manusia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi 100% manusia dan 100% Allah. Tuhan Yesus datang membawa mujizat. Tuhan Yesus datang kepada Lazarus membawa mujizat, membawa kesembuhan, membawa sukacita. Ada kuasa ilahi pada Yesus terhadap alam. Ya, terhadap penyakit. Banyak sekali contoh-contohnya. Justru penyakit sampai alam dan maut seperti yang dicontohkan saat ini ketika dia datang kepada Lazarus untuk dibangkitkan. 4 hari adik-adik di dalam kubur. Sudah bau, sudah busuk kalau 4 hari. Kuasanya terhadap setan dan lain-lain. Manusia tidak lagi mati karena dosa, tetapi hidup dan diselamatkan dari maut. Dan Yesuslah yang datang membawa damai sejahtera bagi orang-orang percaya. Siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Di sini Yesus akan datang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang apa? Yang percaya kepada Yesus. 3. Alasannya kenapa harus Yesus? Karena Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Lazarus tadi digambarkan apa? Yang pertama tadi, manusia. Manusia berdosa, lambang orang mati, tanpa harapan, dan kehidupan. Itulah manusia gambarannya. 2000 tahun lalu, Yesus datang ke dunia. Ya, karena apa? Karena Yesus mengasihi dunia ini. Yesus mengasihi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin diselamatkan. Ya. Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Yesus mengasihi manusia supaya mendapatkan apa? Hidup kembali, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, menang atas kuasa maut dan dosa supaya memuliakan nama Allah kita. Sekali lagi Kak Cahyo katakan, memuliakan nama Allah kita. Kali ini Kak Cahyo sebut dengan lengkap. Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Kalau kita baca di kisah Lazarus ini banyak sekali perbedaan adik-adik. Sudut pandang pola pikir manusia yang lemah dan terbatas, dan Yesus. Walaupun Yesus juga 100% manusia, dan dia juga 100% Allah. Coba kalian baca dari Maria, Marta. Ya, kita ingat tadi ya, kita baca tadi ya, Maria, Marta, Thomas. Perbedaan pola pikir ya, sudut pandang yang berbeda antara Yesus dan manusia yang terbatas. Kemudian murid-murid Yesus, ya, orang-orang Yahudi, mereka semua hanya manusia yang terbatas memahami kuasa Yesus. Tapi setelah Lazarus dibangkitkan, Yesus baru mereka semua melihat sendiri. Dan juga sebagai apa? Saksi mata. Ini bukan dongeng atau legenda adik-adik. Yesus membangkitkan Lazarus. Saksi mata. Hanya siapa? Ada banyak. Ada murid-murid. Ada orang-orang Yahudi yang mencoba melempari Yesus sebelumnya. Ya. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapa. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Sekali lagi, Yesus datang membawa damai sejahtera bagi orang percaya. Tadi Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Adik-adik, masih ragukah kalian bahwa Yesus adalah Tuhan? Mari kita percaya dengan sungguh dan lihat kemuliaan Allah dibuktikan atas hidup kita. Ada tambahan ayat lagi. Di Yohanes 12 ayat 9, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Mereka imam-imam kepala Yahudi ini bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Hal ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Banyak yang akan berbalik kepada Yesus. Orang-orang takut. Orang-orang Yahudi takut. Karena sudah banyak dari mereka berbalik kepada Yesus. Menjadi percaya. Maka itu, imam-imam pun bermufakat untuk membunuh Lazarus. Sampai sekarang. Ya. Kebenaran tetap adalah kebenaran karena itu milik Kristus. Milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan. Karena kebenaran itu menjadi milik Tuhan Yesus sampai saat ini. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap setia. Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa damai sejahtera. Menyelamatkan manusia dari dosa. Kita bersyukur sampai saat ini kita belajar firman, kebenaran, dan hidup. Kita tidak lagi mati seperti Lazarus. Karena kita dibangkitkan oleh kuasa Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan adik-adik. Kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan kita menjadi hidup. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Ayat hafalannya Kak Cahyo ambil di dalam Yohanes 11 ayat 40. Ya. Ya, 11 ayat 40 tadi.
Kalian hafalkan ayat hafalannya? Kasih Kak Cahyo buat firman-Nya. Kiranya firman-Nya boleh memberkati kita semuanya. Mari adik-adik kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah secara online. Tapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi cinta kami pada Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar kepada kami, untuk kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak, berkati mereka ketika mereka ada di rumah. Biar sukacitamu, damai sejahtera-Mu boleh ada terus melingkupi setiap anak-anak. Berkati orang tua mereka, juga berkati setiap guru-guru kelas Salomo. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.